sehat ya. Walafiat, Oke. seger, bahagia. Luar biasa, alhamdulillah. Pak Mirza, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat ya, nanti yang mengobservasi dari kegiatan coaching dengan coachingnya. Nanti sebelum Bapak mulai percakapan, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya nanti. Jadi nanti yang saya amati itu apa-apa nanti saya sampaikan supaya nanti ketika dengan melakukan proses coaching bisa berjalan dengan baik. Jadi agar Bapak nanti juga tahu tentang rubrik penilaian yang mengandung acuan saya adalah, saya berharap dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu berpikir secara kemitraan, kemudian prosesnya kreatif, memaksimalkan potensi dari coachingnya, seperti itu, dan nanti jenengan juga dalam proses coaching mengutamakan kompetensi intinya, yaitu di sana memberi kehadiran penuh atau present. Setelah itu nanti mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa, itu tidak bisa diambil lagi dan juga berharap nanti dalam proses percakapan Bapak ketika melakukan sebuah coaching dengan coachingnya jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, karena itu nanti yang menjadi fokus dari penilaian saya, karena memang di dalam coaching itu tirta dan rasa itu yang menjadi titik poinnya. Tirta saya akan jangan juga tahu tirta itu apa, ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, ada tanggung jawab. Saya kira itu dengan sudah sangat tahu sekali lah. Ya Pak, paham lah pasti seperti itu. Sekarang selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya? Monggo Pak, boleh. Boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti ketika coaching dengan coachingnya? Oke. Ya Pak, nanti yang saya rencanakan dari proses coaching nanti saya akan mengembangkan kurang lebih ada dua kompetensi. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, juga yang kedua itu menggunakan pertanyaan berbobot. Tentu saja nanti sesuai arahan Bapak tadi saya akan berusaha menggunakan teknik rasa. Jadi supaya nanti proses coachingnya lebih maksimal dan membuahkan hasil yang baik. Luar biasa. Berarti nanti titik poinnya yang saya amati berarti pada mendengarkan aktif, nanti proses dengan sebagai coach itu mendengarkan yang disampaikan oleh coachingnya, dan yang kedua dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Pertanyaan berbobot saya garis bawahi itu jawabannya tidak iya dan tidak itu kita semua sudah tahu lah. Nah, kompetensi dua kompetensi yang ingin Bapak capai tadi, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam coaching nanti? Secara spesifik Pak, kompetensi yang nanti rencananya saya mau kembangkan itu adalah mendengarkan aktif, di mana saya nanti berusaha untuk bisa menggali potensi dari coaching, supaya coaching itu dengan berbagai terobosan yang rencananya akan diuji cobakan untuk mengatasi soal tersebut itu bisa tepat. Jadi akan saya berusaha untuk memancing, memberikan pertanyaan terbuka kepada coaching, sehingga akhirnya nanti coaching ini bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang coach sampaikan atau keluhkan kepada coach nanti. Baik, berarti mendengarkan aktif adalah salah satu kunci yang bisa menggali hal yang ada pada coaching nanti. Selanjutnya, Bapak nanti pertanyaan terakhir ini perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju untuk proses percakapan di coaching nanti, sehingga hasil coachingnya nanti si coaching dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan. Terima kasih Pak. Untuk indikator yang nanti saya buat untuk proses coaching nanti, yang pertama nanti saya akan menggunakan
runtutan alur kereta secara runtut. Jadi mulai T yang pertama, ya. Tujuannya Saya juga memancing coaching untuk menyampaikan tujuan beliau melakukan coaching. Nah, sebelum dia berkeluh kesah, saya akan mencari tahu atau menggali supaya coaching nanti menyampaikan tujuan. Kemudian I-nya identifikasi, Pak. Saya kan berusaha memancing atau memberikan pertanyaan terbuka lah kepada coaching nanti supaya teridentifikasi apa yang dia inginkan, apa yang dia permasalahannya, permasalahannya. Kemudian rencana aksinya nanti juga saya akan berusaha seperti itu. Siapa yang tanggung jawab juga nanti saya akan pancing. Nah, seperti itu Pak. Nanti biar untuk kalau untuk itu insya Allah coaching nanti merasa nyaman Pak. Diajak ngobrol itu satu tahap sehingga akhirnya nanti coaching itu tanpa sadar itu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Berarti nanti jenengan berpedoman pada pada konsep kita jadi dari tujuan, identifikasi, terus aksinya atau rencana aksinya, setelah itu tanggung jawabnya, kira-kira coaching nanti memunculkan apa sehingga nanti coaching merasa puas ketika setelah coaching dengan coachingnya. Baik, semoga indikator yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait proses meliputi kita dan ide-ide dari coaching dapat tergali dengan baik sehingga proses percakapan dalam coaching nanti bisa berjalan dan mendapatkan hasilnya maksimal. Iya Pak. Hanya itu Bapak yang saya ingin tanyakan. Selebihnya setelah ini silakan Bapak melakukan percakapan dengan coaching nanti saya amati dan saya terus terang penasaran dengan perencanaan Bapak dalam coaching nanti. Semoga hasil yang Bapak harapkan juga dapat menghasilkan hal yang baik, dan memang seorang coach itu tujuannya adalah membantu coachingnya membantu coaching menemukan masalah dengan cara memancing dia menemukan solusinya sendiri. Kira-kira seperti itu. Semoga nanti berhasil dan kita nanti akan ketemu kembali setelah proses pengamatan. Nanti kira-kira apa yang jenengan rencanakan bisa terwujud apa enggak? Kira-kira seperti itu, Mohon doanya Bapak. Semoga nanti saya melakukan coaching bisa lancar, bisa sesuai dengan saya rencanakan, gitu Pak. Semoga dapat tercapai. Selamat menjalankan tugas. Semoga bisa berhasil sampai. Saya kira ini terkait dengan persiapan panjenengan. Saya cek persiapan panjenengan dalam terkait coaching. Saya kira cukup sehingga nanti dapat melaksanakan, dan saya nanti sesuai jadwal yang jangan buat saya akan pantau secara langsung lah. Jadi nanti kira-kira sudah sesuai atau belum. Terima kasih atas kesediaannya berkomunikasi atau sharing tentang persiapan coachingnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan tugas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bambang. Waalaikumsalam Pak Riza. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Nah, kalau saya agak kurang baik Pak. Kenapa Pak? Kalau saya perhatikan dari tadi Bapak terlihat murung dan nampak kesal kayaknya. Nah, itu dia Pak. Apa Bapak punya waktu sekarang? Kebetulan Pak, hari ini saya kosong. Tidak ada jadwal dan anak-anak sedang kegiatan P5 di jam pelajaran terakhir ini. Kebetulan Pak ya. Barusan saya jam terakhir. Saya mau curhat boleh ya Pak ya. Tapi ini curhatnya agak lama. Oh, monggo Pak, monggo. Ya apa? Jadi apa sebenarnya yang bisa saya bantu Pak? Begini Pak, saya itu bingung. Gimana mulainya? Ya mungkin Bapak bisa ceritakan apa yang Bapak lakukan sekarang. Saya sangat bingung Pak. Setiap kali mengajar di kelas, beberapa siswa itu kurang memperhatikan materi yang saya ajarkan. Lalu bagaimana? Bisa diceritakan lebih lanjut? Begini Pak, beberapa siswa lebih asik ngobrol, bahkan ada yang main sendiri,
Saya jadi kesel, jadi bingung Pak. Oh gitu ya. Jadi menurut Bapak curhat Bapak sekarang itu sebenarnya apa? Ini Pak, saya tuh ingin curhat sama Bapak untuk Iya. mendapatkan sebuah solusi yang tepat dari permasalahan saya ini Pak. Oh iya. Ya mudah-mudahan dengan obrolan kita saat ini bisa menemukan solusi terbaik ya, bagi permasalahan Bapak ini. Kalau seperti itu kira-kira hambatan apa ya yang membuat Bapak ini merasa bahwa siswa tersebut tidak menerima pelajaran dari Bapak dengan baik? Nah, gini Pak, terus terang Pak, saya kepikiran terus. Kenapa selalu terjadi pada beberapa siswa di kelas seolah-olah tidak mau menerima atas pembelajaran atau pengajaran saya. Oh kalau seperti itu Bapak ini harusnya bagaimana? Menurut Bapak, kalau siswa tadi tidak memperhatikan kurang serius ini, menurut Bapak harus bagaimana? Jadi begini Pak, mungkin itu semua terjadi karena metode dalam pembelajaran yang saya sampaikan itu atau sampaikan kepada anak itu mungkin kurang menarik, kurang ada minat dari siswa, sehingga dari itu tadi saya itu bagaimana ya, karena saya melihat itu anak sendiri itu kelihatannya itu seperti bosan itu Pak menerima pembelajaran. Saya jadi bingung Pak. Nah kira-kira ya menurut Bapak perubahan apa yang Bapak sudah tempuh dalam pengajaran selama ini? Begini, kalau menurut saya sendiri ya, itu mungkin dengan mengubah metode pembelajaran yang ada di kelas itu lebih bervariatif, beraneka ragam Pak ya, supaya lebih bisa menarik siswa ini dalam pembelajaran tersebut yang ada di kelas. Nah, menurut Bapak ya, metode pembelajaran apa yang akan dicoba Bapak untuk lebih menarik minat siswa dalam mengajar Bapak nanti? Gini Pak, saya sudah mencoba dari beberapa di situ, antara lain saya dengan mencoba menyusun ulang. Iya. Nah, RPP itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian saya butuhkan di situ metode atau metode pembelajaran yang tepat dengan keinginan anak atau sesuai dengan minat anak atau siswa yang ada di kelas. Kemudian kegiatan pada metode dan model pembelajaran yang Bapak rencanakan tadi, itu di kelas nanti rencananya seperti apa? Rencananya nanti? Begini Pak, mungkin bisa saya coba dengan beberapa metode, misalkan ada diskusi, ada permainan, juga ada permainan peran juga sesuai dengan model pembelajaran discovery learning, dan mungkin dengan metode demonstrasi juga ada beberapa tugas proyek gitu ya. Kayaknya sangat bagus Pak. Kemudian tindak lanjut Bapak agar rencana Bapak tadi itu ya bisa sukses nantinya, itu bagaimana Pak? Bisa ceritakan pada saya? Ya, tindak lanjutnya nanti. Ya, dari tindak lanjut dari beberapa materi yang sudah saya buat tadi, saya akan mencoba dengan menggunakan sarana dari sekarang Pak, sesuai dengan apa ya zaman sekarang. Mungkin di situ dengan sarana penggunaan TikTok ya untuk mendemonstrasikan itu tadi, dan juga bermain peran, dan untuk diskusi dan permainan bisa langsung di kelas, bisa menggunakan dengan sistem ini kelompok. Jadi kelompok itu sudah dipetakan. Oh anak ini nanti bisa dikelompokkan dengan siswa ini dan lain sebagainya seperti itu. Dan untuk tugas proyek bisa dengan cara membuat pameran kecil-kecilan yang di situ bisa dikunjungi oleh teman-teman yang beda kelompok tadi Pak, dalam yang ada di dalam kelas. Itu sebagai contoh metode yang mau saya terapkan. Berarti sudah sangat bagus sekali Pak. Jadi mimpi Bapak dan rencana Bapak yang Bapak susun itu sudah sangat luar biasa. Nah, coba untuk mewujudkan rencana Bapak nantinya kira-kira akan melibatkan siapa saja Pak? Iya Pak.
saya akan segera ini untuk pelibatan di situ mungkin ada banyak ya, ada siswa, mungkin juga ada teman-teman sejawat. Di sini saya akan membuat pemetaan ya berdasarkan kesiapan belajar untuk siswa itu. Ya, kemudian bisa lanjutnya itu bisa mengidentifikasi dari kebutuhan dan juga keinginan siswa. Ya, keinginan siswa dalam belajar itu dan bisa menapaki kodrat alam dan kodrat zaman pada siswa serta mimpi-mimpi mereka itu dalam pembelajaran. Dari uraian Bapak tadi itu berapa lama target agar rencana tersebut dapat terlaksana dengan baik? Sebagai evaluasi mungkin dapat punya target waktu lah. Itu berapa? Untuk waktunya, tadi Misalkan ada 1 minggu, 2 minggu, atau 3 minggu, atau setahun kan? nah ya, tadi kan dari awal Pak Mirza ya, menyampaikan kira-kira siapa yang terlibat di situ. Ya, yang terlibat di sini anak-anak langsung tadi ya disampaikan, kemudian ada guru, teman Jawa, juga ada pemetaan dan lain-lain. Itu ini apa untuk rencana tadi saya akan membuat waktu sekitar ya maksimal 2 pekan lah, mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang baik. Memang harus gitu Pak. Rencana itu harus ada waktu ya, biar bisa terukur maksimal tidaknya sukses tidaknya itu seperti itu. Jadi ada target yang harus terpenuhi. Oke, bagus sekali. Ternyata Bapak sudah malah menemukan solusi. Jadi curhat tapi malah menemukan solusi sendiri, ini sungguh luar biasa. Oke. Jadi saya bisa menyimpulkan dari apa yang Bapak sampaikan tadi, dengan uraian masalah, dengan uraian langkah-langkah yang Bapak tadi sampaikan. Jadi Bapak sekarang sudah ketemu ya solusinya ya untuk mengikuti pembelajaran bagaimana siswa bisa belajar dengan baik. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan banyak Iya, tadi. sama-sama. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Iya. Dengan adanya curhat, adanya kucing. ngomong, Nanti kita punya kucing. itu membuat saya ini menjadi Plong ya, Pak? lega. Ya, itu selamat Pak. Semoga apa yang Bapak rencanakan nanti bisa berlangsung sukses, bisa sesuai dengan harapan Bapak. Semoga nanti kita bisa ketemu lain waktu ngobrol-ngobrol lagi jika ada keluhan ya. Tidak sungkan-sungkan, kalau punya masalah kita ngobrol bareng. Seperti saat ini ketemu solusinya Pak. Itu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Mirza. Waalaikumsalam Pak Dwi. Baik, kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Pak Mirza dengan coachingnya. Di sini adalah Pak Bambang terkait dengan proses coaching yang sudah ada beberapa catatan. Namun sebelumnya saya sampaikan. Oke. Bapak, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya? Boleh Pak. Boleh. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching? Dan apa yang menjadi indikator percakapan dari proses coaching tadi? Apakah sesuai perencanaan yang kemarin kita rencanakan dalam pertemuan kita? Apakah dapat terwujud atau tidak? Monggo. Untuk yang pertama, atau yang sudah saya lakukan dalam proses coaching itu, saya sudah berusaha menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa pemitraan, jadi hubungan antara coach dan coach, ini proses kreatif, di mana saya berusaha untuk memaksimalkan potensi coaching. Jadi kompetensi inti yang sudah saya lakukan tadi adalah saya sebagai mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot. Di mana ketika saya mengembangkan dua kompetensi tadi, saya sudah berusaha untuk selalu mengajukan, memancing coach untuk memunculkan ide-idenya.
Kemudian saya selalu mendengarkan keluh kesah coach secara detail, Pak. Kira-kira arahnya kemana. Makanya saya terus pancing dengan kalimat-kalimat atau kalimat yang berbobot sehingga coach tanpa sadar itu sudah mengarahkan ke solusi yang dia temukan sendiri. Tanpa saya harus memberikan solusi, ternyata coachnya sendiri yang bisa memberikan jawaban sendiri terhadap pertanyaan yang juga. Kalau saya tadi amati kayaknya juga prosesnya nggak terlalu menegangkan gitu. Relax gitu. Karena sudah kita ngomongin jadi teman. Jadi teman gitu. Karena sifatnya kemitraan kan sehingga antara coach dan coachingnya itu mempunyai derajat yang sama sehingga hanya tidak terkesan menggurui gitu ya. Jadi yang Bapak sampaikan tadi sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Di catatan saya, Bapak memang memberikan sebuah prinsip sesuai sebagai kemitraan. Memang itu benar. Tadi saya lihat Bapak mencoba untuk melaksanakan sebagai teman, mitra, gitu ya. Itu terbukti tadi ketika Bapak ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata antara mungkin menganggap bahwa jenengan itu lebih pintar juga tidak, menganggap coachingnya itu lebih inferior juga tidak. Gitu. Kemudian juga sudah melakukan menanyakan prinsip-prinsip proses kreatif di mana Bapak berusaha menggali kreativitas dari coachingnya, melakukan berbagai solusi solid terkait dengan permasalahan yang terjadi. Jadi tadi saya sudah melihat Bapak sudah membuat pertanyaan dan mendengarkan sehingga memancing coaching untuk menjawab dan secara tidak sengaja juga itu telah menemukan solusinya seperti itu ya. Kemudian juga Bapak mengajukan beberapa pertanyaan yang memaksa atau memaksimalkan potensi seorang coaching ya untuk memberikan kompetensi itu sesuai dengan yang kita sepakati di pra supervisi tadi. Bapak mengharapkan ada dua ya tadi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan. Dari catatan saya ini catatan tadi sudah terlaksana. Bapak sudah melakukan itu dengan baik. Tirta juga sudah dilakukan dengan baik. Cuman tadi dari pengamatan saya untuk tirtanya itu tujuannya tadi Pak sudah ada cuma kurang maksimal, secara implisitnya itu kurang jelas. Mungkin saya tidak mengajukan pertanyaan yang detail detailnya kurang. Tapi secara umum tujuannya sudah ada. Terus yang berikutnya yaitu pada kaitannya dengan tanggung jawab. Walaupun tadi sudah, tapi memang pada bagian tanggung jawab sudah istilahnya jenengan kurang memberikan penekanan kurang memberikan penekanan walaupun tadi sudah menanyakan tanggung jawabnya tapi penekanannya kurang. Saya kira itu menjadi catatan dari saya, tapi secara keseluruhan dari catatan saya kegiatan coaching sudah berjalan dengan baik dan itu luar biasa. Terima kasih. Ini ada pertanyaan terakhir Pak. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, Bapak kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Jadi tadi kan jenengan ada dua, kira-kira ingin tambah apa lagi supaya proses coaching di kemudian hari nanti mungkin dengan orang yang berbeda atau coaching yang berbeda itu memperoleh hasil yang lebih baik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, itu kompetensi kehadiran penuh Pak. Seharusnya tadi waktu proses coaching itu saya tuh pengen melaksanakan mindfulness. Jadi agar coach itu bisa relax, bisa menemukan masalah-masalah itu dengan lancar tanpa ada beban gitu. Itu yang ingin nantinya saya kembangkan. Jadi kehadiran penuh. Berarti intinya nanti ke depan itu panjenengan memancing coach untuk bisa istilahnya santai gitu santai. Pertemanannya lebih los gitu ya. Sehingga nanti itu tujuannya untuk mencari solusi itu tidak terkesan merentang jadi santai. Oke, baik. Nanti itu menjadi hal yang semoga nanti dapat realisasi di coaching berikutnya dengan coach yang sama ataupun coach yang berbeda. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita membuat semacam refleksi refleksi dari pelaksanaan coaching yang kita laksanakan tadi dengan coachnya yang saat ini adalah dengan Pak Bambang. Saya kira sudah baik dan semoga dapat diimplementasikan oleh Pak Bambang, permasalahannya dapat selesai dengan baik. Saya kira itu.
Terima kasih Pak atas arahannya. Oke, terima kasih selama kita berbincang-bincang mulai dari kemarin persiapan coaching sampai hari ini kita refleksi dari kegiatan coaching panjenengan. Saya minta maaf jika di dalam kegiatan tersebut ada kata-kata atau tingkah laku saya atau mungkin persiapan kita mungkin dalam pemilihan waktu jadi tidak sesuai dengan harapan panjenengan. Saya secara pribadi minta maaf, semoga nanti kita dapat sharing kembali untuk permasalahan yang berbeda di kemudian hari. Saya kira itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.